Beberapa dari kita mungkin ada yang masih terjebak di masa lalu yang begitu sulit dimaafkan. Hidup di masa ini dengan bayang-bayang kesalahan di masa silam. Tema yang ingin aku bahas kali ini, mari berdamai dengan masa lalu. Kembali lagi dengan aku Oci. Terima kasih sudah kembali mendengarkan podcast berbagi cerita. Kali ini aku pengen bahas suatu tema yang udah banyak banget di request sama beberapa teman, yaitu berdamai dengan masa lalu. Mungkin ada beberapa dari kita yang masih terjebak di masa lalu. Terjebak di kesalahan-kesalahan yang sulit banget buat dimaafkan. Atau terjebak di sebuah penyesalan. Mungkin ada teman-teman di sini yang masih sering ataupun nggak sengaja keinget masa lalu. Terus ngomong, ada aja dulu bla bla bla. Kenapa ya dulu aku bla bla bla. Ya, nggak salah sih kalau ada teman-teman di sini yang masih kebayang masa lalu, karena setiap orang pasti punya masa lalu dan ingatannya masing-masing ya. Yang mungkin kurang tepat itu kalau kita sekarang sulit buat berjalan ke depan. Ya, karena masih terbayang penyesalan ataupun kesalahan di masa lalu. Seperti cerita dari teman kita satu ini yang udah ngirim cerita via email. Langsung aja ya aku bacain email yang dikirim sama Nia di Jakarta. Selamat malam Kak, salam kenal. Kenalin, aku Nia dari Jakarta. Kalau boleh aku sedikit sharing tentang apa yang aku rasain sekarang. Aku lagi ngerasa hidup aku berat banget sekarang. Sering banget kebayang masa lalu sama kesalahan-kesalahan yang rasanya aku sendiri susah banget buat maafin. Jadi, dulu aku punya cowok yang berbeda agama, Kak. Meskipun kita beda agama, tapi aku sayang banget sama dia. Papa sama mama ngelarang banget hubungan kita. Tapi, aku tetap ngeyakinin orang tuaku kalau cowok aku itu, meskipun beda agama, tapi dia orangnya baik banget dan sangat bertanggung jawab. Tapi papa aku tetap melarang hubungan kita dan nyuruh aku buat ninggalin cowok aku. Aku yang waktu itu keras kepala banget, akhirnya milih buat kabur dari rumah dan nikah sama cowok aku. Dan aku juga ikut agama dia, Kak. Setelah kita nikah, aku dan suami aku pindah ke Denpasar. Karena suami aku buka usaha baru di sana. Setelah kira-kira setahun tinggal di Denpasar, aku dengan kabar kalau papa aku lagi sakit keras. Aku yang niatnya mau nengok papa di Jakarta, malah gak dibolehin sama kakak-kakak aku. Dengan alasan takutnya sakit jantung papa malah parah karena aku kesana. Karena papa kayaknya masih belum bisa nerima keputusan aku buat kawin lari dan pindah agama.
Setelah itu papa aku meninggal tanpa aku sempat lihat wajah papa aku yang terakhir kalinya. Dan setelah itu yang bikin aku tambah drop banget, lambat laun perlakuan suami aku berubah. Dulu suami aku yang perhatian banget sama aku, lama-lama makin kasar. Sering banget ngebentak aku kalau kita lagi berantem. Gak hanya ngebentak sih, dia juga akhirnya sering mukul. Bahkan sampai nampar aku kalau emosinya lagi tinggi banget. Aku yang hanya bisa pasrah, nyoba tetap yakin kalau suami aku bakal berubah. Rasanya berat banget hidup kayak gitu, tanpa bisa minta tolong ke siapa-siapa. Sampai akhirnya aku tahu kalau suami aku ternyata punya cewek lain. Dan aku yang udah gak kuat dengan semua perlakuannya, akhirnya aku mantepin hati buat cerai dan pisah sama suami aku, biar aku bisa balik ke Jakarta lagi. Setelah balik ke rumah, aku sujud minta maaf ke mama aku. Aku nyesel banget sama semua kebodohan aku dan semua hal yang udah aku lakuin. Mama aku cuma nangis lihat keadaan aku waktu itu. Mama nangis sambil ngomong, gak ada orang tua yang gak maafin kesalahan anaknya dan tega lihat anaknya menderita. Sekarang aku nyesel banget dulu pernah ngelakuin hal sebodoh itu, Kak. Aku nyesel udah gak dengerin kata-kata orang tua aku. Aku nyesel gak bisa ngebahagiain papa di akhir hidupnya. Aku ngerasa jadi anak yang durhaka banget. Andai waktu bisa keulang ya, pasti aku gak bakal ngelakuin hal bodoh kayak gitu. Sekarang aku cuma berharap bisa ngebahagiain mama aku dan terus ada di samping mama aku sampai kapanpun. Ya, meskipun aku udah sehancur sekarang, rasanya berat banget buat melangkah ke depan. Berat banget buat ngelupain semua hal yang udah aku rusak di masa lalu. Sekarang aku ngerasa kalau hidup aku kenapa seberat ini. Berat banget buat nanggung semua dosa di masa lalu. Aku selalu ngerasa kalau aku gak pantas buat dimaafin. Mungkin segitu aja, Kak, yang bisa aku ceritain. Aku gak ngerti lagi harus ngapain, biar hati aku tuh bisa plong dan bisa berjalan ke depan. Dan buat terakhir, aku minta doanya ya, Kak, buat papa aku. Semoga beliau tenang di sana. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga buat Nia yang udah mau ngirimin ceritanya di podcast Berbagi Cerita ini. Dan untuk Papa Nia, semoga beliau diampuni segala kesalahannya dan diterima semua amal ibadahnya. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan untuk Nia sendiri, sabar ya. Kamu pasti bisa kok ngelewatin ini semua. Aku yakin setiap orang punya masa lalunya sendiri-sendiri. Ya, meskipun setiap orang juga punya cerita yang berbeda.
Kalau mungkin kamu ngerasa apa yang sedang kamu jalani itu berat banget, coba deh selalu percaya kalau Tuhan nggak bakal ngasih cobaan yang ngelebihin batas kemampuan hambanya. Kalau kamu sekarang lagi ngerasain hidup yang berat, berarti Tuhan itu lagi yakin sama kamu kalau kamu itu hebat dan kamu pasti mampu ngelewatin ini semua. Mungkin kita harus percaya kalau Tuhan ngasih ujian berat buat kita supaya kita tumbuh jadi pribadi yang lebih hebat lagi, yang jauh lebih kuat lagi. Dan orang terhebat menurut aku adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan juga memaafkan dirinya sendiri. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa hidup kamu berat banget, atau kamu ngerasa kesalahan di masa lalumu yang bikin hidup kamu berantakan kayak sekarang, ya udah, luapin aja semua emosi yang kamu simpan selama ini. Kalau pengen nangis, gak apa-apa kok. Kamu nangis aja sampai semua beban dan yang ada di pikiran dan hati kamu itu reda. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai nanti malah pikiran negatif yang menguasai kamu. Kita tetap harus mikir positifnya ya, dan ngambil setiap hikmah dari apa yang udah terjadi. Aku yakin di setiap masa lalu yang buruk, Tuhan sedang mengajarkan agar kita jadi lebih kuat dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Belajar dari pengalaman agar kita bisa ngelakuin hal yang lebih baik lagi. Kalau manusia gak pernah ngelakuin kesalahan, mungkin kita bakal jadi orang yang sombong banget, jadi orang yang congkak dan gak bakal mawas diri. Tuhan itu tahu kok kalau kita itu mampu. Dan mungkin Tuhan itu berharap dengan ujian yang mungkin terasa berat, kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih memohon ampun lagi atas semua kesalahan-kesalahan kita selama ini, lebih memperbanyak ibadah. Lebih baik menyesal tapi sadar atas semua kesalahan, dan semaksimal mungkin nyoba buat nggak ngelakuin kesalahan yang sama, daripada tidak pernah sadar dan malah terus-terusan berbuat kesalahan. Yang jadi tugas kita semua di sini, dan poin terpentingnya adalah bagaimana kita bisa memulai berhenti menyalahkan diri sendiri dan belajar memaafkan diri sendiri dan semua yang pernah terjadi. Aku percaya kok semua hal di masa depan bakal jauh lebih indah kalau kita bisa memaafkan semua kesalahan di masa lalu. Lantas tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Percaya aja kalau Tuhan punya maksud dari semua cobaan yang pernah kita lalui, yang kita sekarang mungkin masih belum tahu, tapi pasti itu yang terbaik buat kita. Lalu mulai fokus aja ke depan, jalan lagi ke depan, meraih semua hal yang tertunda dan belum sempat diraih. Dan selalu yakin kalau hanya orang hebat yang bisa melalui dan memaafkan semua masa lalu yang berat. Dan kita harus yakin kalau kita itu hebat.
Dan untuk semua orang yang sedang dalam proses berdamai dengan masa lalunya, semoga kalian dimudahkan ya. Dan yakin, selalu yakin kalau kita itu bisa. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Terima kasih banyak untuk Nia yang udah sharing ceritanya di sini. Dan untuk teman-teman yang juga mau berbagi ceritanya di sini, silahkan bisa dikirim melalui email di singkatceritaofficial@gmail.com atau bisa dilihat di kolom description di video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan podcast episode selanjutnya. Akhir kata, aku Oci, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di podcast berbagi cerita episode selanjutnya. Semoga podcast ini bisa menginspirasi dan memberi semangat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.